Iya, dari kemarin mau ketemu sama ibu, baru ini sempatnya. Iya Bu, karena saya kemarin lagi ada kegiatan di luar sekolah. Iya. Tapi nggak ganggu ini kan, Bu? Enggak Bu, enggak. Saya ada mau sedikit sharing tentang anak didik kita. Ya, anak saya Bu yang kelas 4. Ya, mungkin Ibu kenal anaknya juga. Ada sedikit masalah selama pembelajaran daring ini. Sementara udah diadakan juga home visit, kemudian luring juga udah dilakukan. Tapi kayaknya minat anak itu untuk datang ke sekolah atau melaksanakan tugasnya agak gimana gitu ya, agak sulit gitu. Jadi kemarin saya udah pernah ketemu juga dengan orang tuanya datang antar tugas dengan alasan anaknya itu malas. Jadi saya disuruh bicara dengan anaknya, yang ada anaknya hanya diam. Kira-kira gimana ya, Bu? Iya, saya mengerti sih keadaan itu. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih sama Bu Jara. Iya, Bu. Kira-kira setelah Ibu cerita ini sama saya, apa tujuan Ibu? Maksud saya, apa kira-kira tindakan yang harus saya lakukan biar si anak kalau ketemu saya, terutama gurunya, itu mau bicara gitu. Karena dia sama sekali ditanyai diam. Jadi Bu Jara ini berharap setelah kita diskusi ini dapat solusi gitu ya kan? Iya, benar, Bu. Saya mau tanya nih, kira-kira selama ini Ibu udah melakukan apa aja untuk mengatasi hal ini? Yang pertama, Bu, saya yang pasti menghubungi orang tuanya. Saya tanya ke orang tuanya, kira-kira problem apa yang ada terjadi di rumah. Bisa jadi kan, Bu, terkadang anak-anak ini kan ada problem di rumah. Kebetulan anak ini ibunya itu adalah ibu sambung. Nah, kita kan nggak tahu, Bu, ya, namanya ibu sambung terkadang dengan konotasi pasti ya gimana gitu, kita sama-sama tahu Bu kalau ibu sambung. Tapi kalau menurut cerita ibunya setelah ketemu dengan saya, ya dia itu naturally sebagai seorang ibu, dia nggak memandang itu anak sambung atau anak kandung dia. Nah, kalau yang saya lihat juga seperti itu gitu loh, Bu. Kemudian saya juga pernah bicara langsung ke anaknya, tapi tetap diam 1000 bahasa. Nah, jujur di situ masalah yang sekarang saya hadapi, bagaimana ini saya biar bisa ini si anak mengeluarkan atau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Iya, gitu loh, Bu. Kalau menurut saya nih ya, dari cerita Bu Jara, itu udah bagus itu menghubungi orang tuanya. Berarti selama ini Bu udah menghubungi orang tuanya, Sudah, Bu. berusaha juga tanya jawab sama si anak. Sudah, Bu. Anak belum mau ya, belum Iya, mau merespon. iya. Kira-kira hambatan yang lain dari kegiatan yang dilakukan itu apa? Kalau Ada nggak hambatannya sih ya paling, Bu, mungkin masalah di jadwal pengumpulan tugas, pengambilan tugas yang tadinya hari sudah kita tentukan, mereka datangnya lewat. Tapi kalaupun masalah itu ada, ya kalau menurut saya sih itu tidak terlalu inilah ya, Bu, ya. Tapi hanya saja komunikasi dengan anak ini yang saya sampai detik ini masih agak sulit gitu. Apa kira-kira yang harus saya lakukan lagi selain bicara dengan orang tuanya, bicara tatap muka dengan anaknya? Dia masih tetap diam 1000 bahasa tanpa bicara sepatah kata apapun. Oke, mungkin ada solusi-solusi yang lain yang dapat Ibu lakukan, misalnya aja lebih intens komunikasi, atau ada nggak solusi yang lain yang Ibu pikirkan saat ini kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut? Tadi kan Ibu sudah melakukan hal-hal tapi tidak berhasil. Ada nggak solusi lain yang Ibu pikirkan? Kalau saya sih saat ini berencana, Bu, mungkin mencoba si anak untuk lebih berkomunikasi. Tapi mungkin saya ada rencana mau mengajak si anak itu mungkin seperti kemarin kan, Bu, sudah home visit. Tapi mungkin di home visit itu saya coba akan bicara lagi dengan dia, kira-kira gimana ya, Bu. Mungkin kalau di sekolah dia agak merasa gimana, malu karena dengan temannya. Tapi kalau di home visit itu kan kita di luar dari lingkungan sekolah. Mungkin ketika teman-temannya udah pulang, saya
mau mencoba pendekatan lagi sih dengan si anak gitu loh. Bagus Kira-kira sih, gimana Kak. Bu ya? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Bu Jara. Mungkin dia agak merasa malu kan kalau Iya, ibu Bu. tanya di depan umum, tapi ibu belum mencoba ketika mau nanya secara pribadi waktu Iya. visit gitu kan, sekolah Iya Bu. visit. Selama ini masih saya tanya di sekolah sih Bu, belum yang di luar dari sekolah. Kira-kira nih ada nggak konsekuensinya ketika ibu mau nanyakan seperti itu? Kalau konsekuensinya saya belum tahu seperti apa ya Bu ya, tapi yang saya yakin mungkin ada. Tapi saya berharap konsekuensinya itu mengarah ke yang baik, terutama buat si anak. Iya. Gitu. Kalau saya berharapnya seperti itu. Tapi bentuknya apa? Terus terang saya belum tahu Bu Mega. Iya Bu. Lalu apa nih rencana ibu nih untuk ya. Lalu apa nih rencana ibu untuk mewujudkan tadi yang mau ibu lakukan? Ya mungkin saya akan laksanakan secepatnya Bu, terutama di home visit yang besok akan kami laksanakan. Oh gitu. Iya, besok kita akan adakan home visit. Kebetulan saya home visit kan Bu setiap Jumat dan Minggu dan Sabtu. Jadi hari ini tadi sudah, dia nggak datang, jadwal dia besok gitu. Jadi mungkin saya akan bicara dengan dia lagi besok. Bagus tuh, berarti ibu udah ada rencana nih untuk besok mau langsung tindak lanjut Iya Bu, tuh ya. iya. Mudah-mudahan berhasil lah Bu. Karena terus terang agak menjadi beban saya. Kenapa sih anak ini terlalu diam 1000 bahasa? Iya, itu berarti perlu pendekatan yang lebih Iya. dalam lagi. Barangkali dia punya masalah kan, Iya. masalah pribadi di keluarganya gitu. Terus kira-kira apa nih ukuran sukses dari rencana ibu? Kalau saya sih merasa saya sukses itu atau saya nggak terlalu muluk-muluk Bu. Ketika dia sudah bicara, dia berani mengungkapkan apa unek-unek dia, apa masalah dia. Dia mau bicara aja ke saya, itu saya rasa saya sudah bersyukur banget Bu. Karena sampai saat ini terus terang Bu, dia belum ada bicara apapun. Ditanya juga diem, diapai diem. Ketika dia nanti, mudah-mudahan besok saya berhasil, dia sudah mau bicara, saya sudah alhamdulillah sekali rasanya itu Bu. Saya setuju tuh dengan pendapat Iya ibu. Bu, hanya itu dulu yang saya tahu. Kemudian apa komitmen untuk menjalankan rencana ibu itu? Ya, kalau komitmennya saya akan coba melakukan pendekatan terus dengan si anak ketika mungkin proses home visit ataupun juga kalau dia datang ke sekolah gitu. Jadi dia mungkin biar lebih terbuka lagi dengan saya terutama, dan saya akan coba dia untuk jujur dan terbuka juga dengan orang tuanya di rumah. Berarti Apapun masalahnya. Ada pihak-pihak yang bakal membantu juga nih ya. Insya Allah ada Bu. Siapa tuh Bu kira-kira? Yang utama ini sih Bu, terus terang masih orang tuanya. Iya. Dan saya pribadi sebagai wali kelasnya mungkin saya juga minta bantuan dari teman-teman guru yang lain. Iya, iya benar. Jadi Bu, kira-kira nih setelah Ibu melakukan rencana kita ini, kapan nih kira-kira Ibu mau melanjutkan sesi kita ini? Karena kan saya juga perlu tahu apakah berhasil nih tindakan Ibu ini. Ya mungkin lihat minggu depan Bu. Minggu depan ya. Insya Allah minggu depan Bu. Saya akan menghubungi Ibu kembali karena saya juga butuh teman untuk sharing tadi. Jadi gimana nih perasaan Ibu Jara? Udah plong belum? Alhamdulillah plong Bu. Terima kasih banyak Bu Mega sudah mau sharing dengan saya, memberikan saya setidaknya unek-unek di hati saya, perasaan beban selama ini udah lega Bu. Nah, jadi mudah-mudahan berhasil ya rencana Amin, Ibu tadi ya. amin ya Allah. Semoga sukses besok home visitnya, Amin, semoga Bu. anaknya menjadi lebih terbuka ya ketika Amin. Ibu melakukan pendekatan itu. Iya Bu. Oke Bu Jara. Terima kasih Bu Mega ya udah mau Iya. cerita sama saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu Mega. Iya Bu Jara, sukses ya. Iya, makasih banyak ya Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Baik Bu. Sehat? Sehat. Jadi gini Pokon, Ibu kan kemarin kita ada pengumpulan tugas kan ya. Jadi 3 minggu ini Ibu Ria, guru bahasa Inggris menyampaikan sama Ibu kenapa nilai bahasa Inggrisnya menurun. Kenapa gitu ya? Ya Bu, ya karena saya kesulitan belajar bahasa Inggris, saya tidak mengerti.
Di bagian mana ya? Tidak mengerti. bagian lisan bahasa Inggrisnya, Bu. Oh begitu, Furqan. Nah, jadi kira-kira nih setelah ibu ngobrol gini sama Furqan pengennya seperti apa nantinya? Pengennya setelah ibu dan saya mengobrol, saya ingin belajar bahasa Inggris lagi supaya bisa. Bagus. Ya udah. Kalau gitu ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira ketika belajar bahasa Inggris yang selama ini, belajarnya dibantuin siapa? Dari mama, Bantuin mama. Pakai apa nak? pakai kamus, pakai Google. Itu masih sulit juga. Masih Sulitnya kira-kira di mana sulitnya? saya tidak tahu arti bahasa Inggris. Tidak tahu arti bahasa Inggrisnya. Nah, kira-kira nih apa cara-cara yang bisa Furqan lakukan supaya Furqan tahu lagi nih artinya, gampang nih cari artinya. Belajar setiap hari, belajar bahasa Inggris setiap hari supaya bisa pintar. Belajar bahasa Inggris setiap hari ya. Kalau selama ini belajar bahasa Inggrisnya hanya hari-hari tertentu gitu. Iya, Bu. Kalau gitu solusinya tadi belajar bahasa Inggris setiap hari. Iya, kira-kira kapan mau Furqan lakukan? Mulai sekarang, Bu. Mulai hari ini. Iya. Gimana caranya buat rencananya? Nanti tulisannya minta artikan mama baru itu dihafal. Bagus. Ibu setuju tuh sama kamu. Terus saya akan membuat jadwal belajar bahasa Inggris. Tiap hari. Iya, Bu. Bagus ya. Kira-kira yang akan kamu lakukan ini, kamu udah tanggung jawab nih dengan ucapanmu. Udah. Udah, Bu. Berarti harus kamu lakukan ya. Iya. Iya, siapa aja yang bisa bantuin kamu untuk melakukan rencana itu? Mama, Bu. Mama. Berarti kamu belajar sama mama lagi ya setiap hari ya. Berarti dari pembicaraan kita, Furqan udah tahu solusinya apa? Tahu. Apa? Belajar setiap hari. Mama yang ngertikan baru itu Furqan yang ngapal. Bagus. Ibu setuju sama Furqan. Jadi Furqan harus komitmen, harus bisa melaksanakan rencana Furqan mulai kapan? Hari ini. Mulai hari ini. Semoga berhasil ya nak. Iya, Bu. Nanti ibu sampaikan sama Muria bahwasanya kamu sudah berkomitmen untuk melakukan pembelajaran itu ya. Oke, sekarang udah tahu kan apa yang mau dilakukan? Udah. Udah. Terima kasih ya Furqan. Iya, Bu.